Saya perkenalkan, nama saya sebenarnya panjang ya. Orang Batak itu dari punya ngasih, punya kasih, selain orang tua. Jadi nama saya itu Ganter Effendi Agnes Maralwangin Sihotam. Aduh, ini seperti orang dulu ya. Kita lihat Soekarno ya, Ratna Sari Dewi Mutu Menikam. Jadi orang-orang dulu itu memang seninya tinggi ya. Kami 13 orang, 9 laki-laki, 4 perempuan. Kenapa terjadi meletakkan hidupnya melayani Tuhan? Ada yang bekerja di balik ini, yaitu ayah kami sebagai pendoa sapaan. Doa itu artinya eksekusi, membawa satu perubahan. Dalam kami 9 ini, orang tua kami telah memberikan lebih daripada yang dikatakan perpuluhan. Kenapa? 9 hamba Tuhan. Ya. Jadi hamba Tuhan termasuk satu perempuan yang sudah duluan pergi meninggalkan kami. Ya. Dan cucu-cucu termasuk hambanya di tempat ini. Ya. Ada 3 orang. Ya. Mau bersyukur. Tidak ada yang secara kebetulan di hadapan Tuhan. Rencana Allah itu indah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita baru merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur, ya. Kalau bukan karena negara ini, kita tidak bisa beribadah di tempat ini, ya. Kita bersyukur, kita tahu bahwa kita milik Kristus adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Dan bersyukur bahwa secara benang merah kita adalah keturunan yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang dimerdekakan, yang namanya Sarah. Kita bersyukur ya. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan suatu sukacita yang besar ya. Di negara ini ada diletak saudara dan saya. Tidak ada satu lembaga yang sangat hebat dan yang perhitungkan hal-hal yang besar kecuali oleh gerejanya negara ini mengalami suatu perubahan. Gereja berdoa, negara akan mengalami suatu perubahan. Ya? Jadi Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, ya, Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena banyaknya jumlahmu, maka aku tertarik pada engkau. Bukankah engkau umat yang kecil di antara yang lain? Muliaanku tidak akan saya berikan patung dan kemasuranku tidak akan saya berikan kepada yang lain. Ini menyatakan bahwa Tuhan itu buat kita suatu tanggung jawab supaya kita mengalami suatu kualitas. Bukan kuantitas menjadi kualitas, tapi kualitas itu bisa berubah menjadi kuantitas untuk memenuhi surga. Ya, memenuhi surga. Hal ini saya beritahu sebagai hal pendahuluan yang penting, ya, supaya nanti kita melihat firman itu bisa mengerti, ya. Nah, sama halnya ya seperti Gideon yang mau membebaskan orang Midian itu. Ya. Dari 132 orang, apa yang dikatakan Tuhan? Hei, yang pernah aku pulangkan. Tadi ada singer mengatakan, janganlah tawar dan kecut hatimu. Tuhan tidak suka melihat hal-hal yang orang bimbang. Yang harus ada sesuatu out of scope yang akan Tuhan berikan. Tidak diperhitungkan. Ya, jadi dia berbicara kayak Gideon ya. Pulangkan itu segala yang takut. 22.000. Tinggal berapa? 10.000. Jangan, itu masih terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, engkau akan bermegah kepada dirimu sendiri. Nanti engkau akan katakan bahwa engkau dapat menaklukkan musuh itu karena engkau. Jadi Tuhan membuat satu kesimpulan supaya apapun yang kita lakukan itu, semua itu karena Tuhan. Ya. Jadi saya melihat dari 10 akhirnya sampai 3 orang. Berarti 9.700 pikirkan lagi. Ya. Jadi
Apa makna yang kita ambil dari sini? Ya, bahwa gereja yang terlalu banyak itu akan membuat nanti suatu kekeliruan bagi pemimpin. Ya, menjadi zona nyaman, membuat satu prestise, membuat satu statement yang mereka anggap sudah sah di hadapan Allah, tapi banyak hal-hal yang nanti ancaman menjadi tidak. Ya, jadi harus terjaga. Jadi yang sebenarnya yang Alkitabiah itu menurut penafsiran saya 300. Kalau mau 5.000 pecah, ya, supaya tergembalakan dengan baik, supaya tidak ada sesuatu yang dibanggakan kecuali nama Tuhan. Baik, tema pada yang sore hari ini, ya, yaitu sikap dan tanggung jawab oleh orang-orang percaya. Ya. Sikap dan tanggung jawab orang percaya. Bentar. Baik. Nah, kita harus mengerti dulu tanggung jawab ini kira-kira definisinya apa. Ya kan gitu ya. Saya membuat definisi tanggung jawab ini memikul sesuatu kesepakatan antara hubungan dalam melakukan hak dan kewajiban dengan segala risikonya. Ya. Jadi ada kita itu bertanggung jawab menemukan suatu hal yang baik dan juga akan bisa mengalami suatu benturan. Ya, ada tentu akan terjadi fenomena yang terjadi akibat dari tanggung jawab itu. Ya. Jadi banyak penempatan kata tanggung jawab. Ya. Banyak kata yang mengkaitkan dengan tanggung jawab. Oh, presiden itu bertanggung jawab atas pemerintahan. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang yang mengalami kematian itu adalah tanggung jawab sepenuhnya atas kepolisian. Ya, seperti itu ya. Perusahaan itu sungguh-sungguh bertanggung jawab atas karyawannya. Orang tua itu menaruh tanggung jawab bagi keluarga dan anak. Dan banyak hal ya yang dikaitkan dengan tanggung jawab ini. Jadi tanggung jawab ini luas sekali. Dan sebenarnya disadari atau tidak, kita datang ibadah kemari sudah melakukan tanggung jawab. Ya, sudah melakukan hal yang dinamakan tanggung jawab. Nah, banyak faktor ya yang berhubungan dengan tanggung jawab ya. Bisa mencakup karakter, bisa mencakup moral, integritas, kedisiplinan, kedewasaan, kepercayaan, bentuk keperdataan, ketaatan, kesetiaan, keterbukaan, bahkan visi dan keselamatan. Bayangkan. Ya. Ini harus kita lihat ya mengenai kaitan dengan satu tanggung jawab ini ya. Bahwa kedewasaan itu dipentingkan. Ya. Di dalam Alkitab, 2 ayat pertama dari kitab Kejadian dan 2 ayat terakhir dari kitab Wahyu yang dinamakan clean and ya, artinya belum ada modus dosa. Nah, setelah ada modus dosa, kita melihat bahwa sebenarnya semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Ya. Dan semua itu akan berakibat kepada satu maut. Maut artinya terpisah dari Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikan suatu jalan keluar. Karena kalau bukan karena jatuhnya Adam dalam dosa, kita tidak perlu yang dinamakan. Ya, tapi semenjak Adam jatuh dalam dosa, kita sudah diterbitkan suatu pilihan, ya, free will, ya, pilihan bebas, ya. Jadi mau kita mengikut Tuhan dengan setia atau memilih jalan lain, tetapi cinta Tuhan kita lihat, Dia kerjakan kita di dalam hal-hal yang bertanggung jawab. Kita lihat secara menyeluruh di dalam Alkitab mengandung kalimat imperatif. Ya, lakukanlah, berdoalah, hendaklah, pergilah. Ya, jadi semua kita telah diajak. Jadi Tuhan itu membentuk kita supaya pada saat yang ditentukannya
kita beroleh setia dan taat. Ya, jadi tanggung jawab ini penting sekali buat gereja Tuhan, ya, gereja Tuhan. Sekali lagi, tidak ada suatu lembaga yang lain yang olehnya negara ini akan mengalami perubahan, ya, bahkan dunia. Jadi para leadership gereja, ya, penting melekat kuat dan menerima visi Allah dengan kuat, ya, supaya kita mengetahui bahwa kebenaran itu adalah teokrasi, bukan demokrasi. Ya. Beda sama dunia ini. Jadi kita harus taat kepada pemimpin. Kita taat kepada suami. Kita taat kepada Tuhan dalam kita bekerja. Ya. Jadi kita harus mengerti ini. Nah, sekarang kita coba lebih lanjut supaya kita bisa dapat lebih dalam lagi, ya. Tetapi coba kita sama-sama baca dulu di dalam kitab Matius secara bergantian, ya. Supaya kita melanjut, supaya kita mengetahui tentang hal-hal tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Kita buka Matius 25, ya. Kita baca 14 sampai 30 karena ini banyak. Kita hanya baca, tetapi sambil membaca berusaha untuk mengerti, ya, direkam dalam hati. Saya membaca tiga ayat, kemudian saudara 3 ayat cara bergantian, ya. Kalau bisa tetap sinkron, ya, jangan berlomba-lomba supaya enak kedengarannya gitu, ya. Saya akan mulai, ya. Jadi 3 ayat saya, nanti 3 ayat sampai nanti selesai, ya. Oke, saya mulai. Perumpamaan tentang talenta, ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Silakan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, ya. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan kepadanya berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Sekali lagi kita sama-sama baca ayat 30. 2, 1, ya. Dan campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, di dalam nats pembacaan ini, ya kita bisa melihat ya ada sebenarnya panggilan. Untuk ketiga hamba ini disebut sebenarnya suatu panggilan ya. Panggilan untuk menjalankan tugas ya, untuk menjalankan suatu hubungan ya. Sebenarnya Allah ingin ya melihat keadaan-keadaan ini supaya apa yang direncanakan Allah itu bisa terjadi menurut kehendaknya ya. Nah, kenapa diberitahukan di sini ya? Allah itu pergi meninggalkan ya, pergi ke luar negeri atau kemana gitu ya. Sebenarnya juga perumpamaan ini menggambarkan tentang diri Allah sendiri terhadap gerejanya, terhadap siapapun bagi orang-orang percaya ya. Jadi kita melihat ada panggilan. Terus yang kedua kita lihat juga ada penugasan atau pendelegasian. Terus kemudian kita lihat ada kontrol ya. Terus yang terakhir kita lihat ada satu upah atau ultimatum ya. Ada kausalitas hukum sebab akibat ya dari hal-hal yang dituangkan di dalam perumpamaan ini ya. Nah, saya tidak membahas ayat demi ayat, tetapi pengertiannya akan kita ambil di sini ya. Dikatakan bahwa hamba yang pertama dan yang kedua, Allah menyambutnya ya. Dikatakan, baik ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hal yang sama juga diberikan kepada hamba yang satu lagi yang mengembangkan ya, gandakan talenta yang ada padanya. Ya. Nah, kita akan melihat bahwa talenta di sini ya, talenta adalah suatu barang yang sangat besar. Bisa dikatakan menjadi sesuatu barang yang sangat mahal ya, berupa logam mulia, bisa juga emas atau perak ya. Tetapi dalam perumpamaan ini talenta itu yang Yesus gambarkan adalah untuk membuat sesuatu kemampuan atau keterampilan ya, atau sumber daya yang diberikan kepada gerejanya ya, yang diberikan kepada gerejanya supaya ini menjadi milik individu-individu kita untuk melakukan suatu tanggung jawab yang baik dan yang berkenan di hadapannya ya. Dan itu harus kita pelihara. Jadi sekali lagi sebenarnya talenta ini menurut perumpamaan ini adalah di mana Yesus menggambarkan sesuatu kemampuan ya, atau keterampilan atau suatu sumber daya ya, suatu kemampuan yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan untuk membuat gambaran kesetiaan ya, gambaran kesetiaan dan ketaatan ya. Nah, kita melihat di sini ada dibicarakan mengenai setia ya. Jadi taat itu bukan berarti setia. Taat itu belum tentu setia ya. Dan juga panggilan itu belum tentu menjadi suatu pilihan ya. Ya, coba bisa kita buka Roma 28 ya. Bisa ditayangkan? Roma 8 ya, bukan Roma 8 ayat 28 sama 29 ya.
Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, lanjutkan ke 29. Amin. Ya, jadi ada perbedaan antara hamba pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi Roma 8:28-29 ini, ya, eh, berbicara, ya, tentang keyakinan bahwa Allah mengatur, ya, akan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang datang kepadanya. Jadi yang terpanggil itu direncanakan Allah di dalam skop perencanaan, ya. Belum tentu orang yang terpanggil itu menjadi terpilih, ya. Jadi kategori terpanggil itu adalah ibaratnya seperti orang orang pengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan itu belum tentu, ya, belum tentu dia menjadi orang yang terpanggil, ya. Belum tentu menjadi orang yang terpanggil, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mengandung pesan teologis yang sangat mendalam, ya. Bagaimana kita mengetahui perbedaan orang yang terpanggil dan yang terpilih, ya. Nah, di dalam ayat 29, ya, hal ini juga menunjukkan satu predestinasi dari tujuan akhir dari rencana Allah, yaitu mentransformasikan tentang rupa dan gambar Allah. Itu sebabnya pelayanan kita ini harus didahului dari sebuah karakter. Jadi karakterlah yang mendahului sebuah pelayanan. Ya. Jadi hal ini kita melihat betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya kita mengetahui bahwa kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat prioritas sekali, ya. Nah, kalau misalnya Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita, ya, kepada kita. Jadi kita ini harus membuat sesuatu perbuatan yang sangat baik, ya. Seperti di dalam hukum Roma, ya. Memberikan mandat kepada tentara Romawi supaya, ya, memaksa orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu untuk memikul bebannya sejauh 1 mil, ya. Tetapi Yesus memberikan sesuatu kepada pengikut-pengikutnya supaya melakukan hal yang lebih daripada itu sebagai suatu perbuatan yang baik, ya, untuk menunjukkan suatu etikat yang baik. Ini sama halnya, ya. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang kita misalnya digaji 5 juta, ya, kita harus melihat hal-hal yang besar bahwa pekerjaan ini seakan-akan kita lakukan, kita itu memiliki gaji yang 10 juta, ya. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan dalam kesetiaan itu, ya. Misalnya juga seperti perumpamaan ini, seorang memerintahkan kepada kita untuk menjaga semua rumah yang besar karena tuannya hendak pergi berlibur, katakan 3 bulan, ya. Itu sudah disepakati berapa gaji per bulan, ya. Kita menjaga, ya. Kalau orang yang sempit di dalam pengertian kesetiaan, dia hanya menjaga, menunggu sampai dia mendapatkan upah sesuai berapa per bulan. Tetapi orang yang setia, ya, dia akan melakukan sesuatu hal yang baik. Mungkin dia akan menyapu, melap-lap barang itu, ya, membuat taman-taman yang lebih baik sehingga tuannya waktu kembali, ya, dia sangat kagum, ya, bahkan memberikan rewards lebih daripada gaji yang diberikan kepada orang yang diperintahkannya, ya. Jadi seperti itu. Coba dibuka lagi supaya lebih jelas. Dibuka Matius 5:41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ya, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 2 mil, ya. Tafsiran dari ayat ini, ya, bisa dikatakan Yesus mengajarkan supaya kita memiliki sikap yang tidak memenuhi kewajiban minimal, ya, tetapi melampaui harapan yang menunjukkan kasih dan kerelaan, ya. Jadi itu yang paling penting di hadapan Tuhan, ya. Kalau
Tuhan memberikan suatu perintah, jangan takut ya, seperti hamba yang ketiga ini. Bahkan dia seakan-akan berargumentasi dengan Tuhan ya. Bahkan dia banyak mendikte tuannya ya. Tuan ini adalah sangat kejam ya. Di mana menuai, di mana Tuhan tidak menabung, di mana Tuhan juga memungut tetapi tidak ya. Jadi hati-hati ya. Saya melihat hal ini yang saya sebut tadi ya, di dalam kerajaan Allah itu teokrasi. Ibaratnya seorang gembala, ibaratnya seorang Raja Saul yang mengejar-ngejar Daud, berusaha untuk membunuhnya karena kedengkian, karena iri hati, ya. Tetapi ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, ya. Mungkin itu bisa waktu tidur dalam gua, ya, satu tancap lembing juga bisa sudah mati Raja Saul. Tapi apa yang menjadi kita lihat di dalam perkara ini ya, Daud sangat menghormati ya, bahwa dia menganggap Saul itu adalah orang yang dihormati, ya, dihormati, ya, karena dia menjadi suatu raja yang menjabat di dalam keadaan hal itu ya. Jadi jabatan itu yang diberikan Tuhan kepada Raja Saul. Jadi dia mengatakan, aku tidak akan membunuh orang yang diurapi itu, ya. Karena satu sisi serius sekali bahwa Saul itu memang mau menghabisi Raja Daud ya, supaya tidak mengganggu tentang posisi dia sebagai raja pertama Israel ya. Kemudian juga Daud ini menggambarkan suatu ketaatan kepada Tuhan, bahwa membunuh Saul itu ya bertentangan dengan rencana dan kemauan Tuhan ya. Jadi dia menyerahkan apa yang menjadi ranah Tuhan sendiri. Kemudian Daud mempunyai moral dan integritas, menolak balas dendam, tapi belas kasihan dan pengampunan. Kemudian Daud juga mengetahui tentang percaya kepada Allah, bahwa Allah akan merencanakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan Daud. Ya, jadi itu ya. Jangan sampai kita ini mengalami suatu demokrasi ya, karena keadaan demokrasilah Yesus sampai tersalib ya. Dan kita bukan bahwa Alkitab itu seharusnya bukan begitu, tidak, karena itu memang karya Allah ya, untuk menjadi pedoman bagi kita ya. Karena Pilatus menyambut kedemokrasian ya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itu, sampai dia mencuci tangan dan dia tidak mendengarkan amanah istrinya tentang Yesus itu siapa, supaya jangan diganggu atau jangan dilakukan sesuatu kepadanya ya. Jadi ingat bahwa untuk bertanggung jawab kita berjalan di dalam teokrasi Allah, bukan demokrasi ya. Saya ini secara jam terbang sudah hampir 40 tahun ya. Saya dulu di HRD ya, dulu 15 tahun di plus konsultan 2 tahun, tapi sebelumnya itu 23 tahun ya di side project ya, di perusahaan Jepang. Jadi mengenai berkecimpung di dalam sumber daya manusia, saya sudah banyak pengalaman ya, pengalaman. Jadi banyak hal ya, saking banyak peperangan di dalam mengelola manusia ini, karena manusia ini kan punya pikiran, perasaan dan kehendak ya. Jadi ada serangan, peperangan terus, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sampai saya bercita-cita kepada anak saya, jangan ada yang menjadi ART. Ternyata semua anak-anak saya itu menjadi menjadi accounting semua. Tapi itu pilihan mereka ya. Saya tidak mengatakan begitu teman-teman ya. Jadi banyak hal ya. Ada CEO saya orang Islam, saya dipanggil ke ruangannya ya. Kirain ada sesuatu pekerjaan yang akan penting dia sampaikan ya. Tahu yang menceritakan tentang anaknya yang pacaran. Alhamdulillah ternyata calon
pacar anak saya itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kadang-kadang dia bawa kaligrafi, masuk ke ruangan saya, ditunjukkan ke anak buah saya, tolong ya bikinkan ini, segala macam ya. Terus dia katakan, dia tuh, yang itu, dua hitam cimnya katanya gitu. Dia hebat beribadah. Jadi banyak hal-hal yang seperti kebodohan gitu ya. Tapi kita harus tempuh ya. Dan kalau security juga begitu ya. Saya sudah dilempar bayonet ya. Kenapa? Ya, kita harus menjalankan, harus penuh dengan tanggung jawab ya, apa yang diamanahkan kepada kita, walaupun itu sangat pahit gitu ya. Jadi security itu kan banyak itu apa namanya, do nothing gitulah ya. Jadi banyak hal-hal bagaimana menciptakan uang ya di dalam proyek itu ya, menjual air ya kan, menjual koil untuk manufacturing pabrik ya, conveyor buat waktu coordination meeting ya, utility-nya memberikan laporan semua ini kemana ada kekurangan ya, langsung panggil ya kepala sekuritas ini, KKO marinir ya, tolong di BAP Pak. Tapi saya tahu dia terlibat, nggak mungkin dia tahu ya. Akhirnya saya lihat dulu intim ya, nah itu namanya manusia kan, kita nggak bisa jamin ya. Ya dia besoknya itu minum minuman keras, jaket, ya kan? Nah, mereka yang gaji itu kan saya waktu memberikan itu, ya teriak. Artinya dia membuat sesuatu trik itu supaya saya tidak melakukan lagi follow up. Ya. Kemudian ada juga karyawan-karyawan ya yang menyalahgunakan aturan ya. Bapak nanti pulangnya arah mana? Dan namanya saya itu kerja di Tanjung Priok, LSM-nya kan kuat di situ ya. Banyak semua karyawan karakternya menghalalkan segala cara di sana. Ya, juga sopir ya, pergi ban baru pulang ban bekas ya. Orang general affair lapor ya. Kalau ban telah dijual semua ya, ban dijual tukar gitu supaya dia punya duit. Panggil ya kan? Panggil, saya kasih SP3. Dia marah ya. Saya lapor ini istri saya Donna Sirait, seorang pendoa syafaat dan juga penyuluh khobar. Apa yang terjadi di dalam apa yang kita tempuh berdampingan dengan. Dan saya mengatakan, tolong dukung doa, banyak problem. Ternyata ada sesuatu yang aneh ya, besoknya itu supir ini datang ke meja saya. Jadi dia, Pak, saya disuruh istri saya minta maaf. Kelihatannya janggal. Ya, kalau minta maaf sebenarnya dia langsung gitu ya. Langsung. Tapi saya disuruh istri saya minta maaf gitu ya. Nah, tapi saya peluk dia ya. Saya peluk dia, saya berkati dia. Tapi kita tak berubah, tak tuntun gitu ya. Semua itu kita melihat apa tanggung jawab ini sangat banyak sekali ya yang harus kita jalankan dalam roda kehidupan ini ya. Jadi kita harus bersyukur ya, Tuhan meletakkan tanggung jawab kita ini kepada gereja Tuhan secara universal, secara global maupun secara personal ya, supaya dunia ini penuh dengan benih Abraham ya, benih-benih yang tepat ya, benih-benih waris ya. Jadi kita bersyukur mengenai itu ya. Kemudian banyak hal-hal yang tanggung jawab juga ya di dalam keluarga ya. Ini penting ya. Saya mau kasih tahu satu tingkatan yang harus kita tahu ya sebagai gereja Tuhan ya. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan ya harus kuat melekat secara pribadi. Kemudian keluarga ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan atau pelayanan ya. Tepat gitu semua kita melakukan apa yang menopang ya, jalan kesehatan, jalan rekreasi ya, jalan-jalan boleh ya, hal-hal yang benar ya. Jadi karena kalau saya kupas satu persatu nanti kita kelamaan ya, jadi saya boleh kalau siapa yang mau mencatat ya. Memang keluarga kok saya 4 ayah anak ya. Umatku binasa karena kurangnya pengenalan.
Karena engkau melupakan pengenalan itu, maka aku akan melupakan engkau menjadi imam. Karena engkau melupakan pengajaranku, maka aku akan melupakan anak-anak. Ternyata di dalam keluarga ini, seorang imam itu sangat penting di hadapan Tuhan. Ya, di Hosea 4 ayat 4 mengatakan, kepadamulah hai imam, aku mengadu. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan, ya, kehilangan fungsi sebagai kepala keluarga. Dan Tuhan mengatakan, kalau dengan cara ini semakin banyak orang yang seperti ini, semakin banyak orang berdosa kepadaku. Ya, gitu ya. Kemudian di dalam gereja, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu bagian pelayannya, sesuai kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya di dalam kasih. Jadi kita punya posisi masing-masing ya. Jadi walau kita punya pelayanan yang kecil, tapi mari kita memandang Allah. Ya, Allah itu besar. Semua berharga di mata Tuhan. Yang menggulung kabel, ya, berdoa. Tetapi saya mau katakan, jangan lupa berdoa, sebab berdoa itu adalah satu eksekusi, ya, satu eksekusi, membuat satu perubahan. Kompak dan kuatlah seperti Mazmur 133 ayat 3. Ya, otoritas itu bukan datang dari kaki Harun ke pinggang, ke janggut, ke kepalanya, tetapi dari kepala Harun ke janggut dan jubahnya. Ini berbicara otoritas, ya. Ya, ya. Kopang gembala di tempat ini, ya, cinta Tuhan, ya, dengan cinta Tuhan. Percayalah bahwa janji Allah tidak akan pernah mengecewakan. Amin, saudaraku, ya, tetap kuat, ya, patuh di dalam Tuhan, ya. Sekali lagi, bukan karena banyaknya jumlahmu, maka hati Tuhan tertarik, ya. Jadi ada yang 25.000 jemaat, ada yang 10.000, ya. Itu membuat sesuatu nanti, ya, gembala itu membuat suatu prestise gitu ya, ya, karena dia sudah bermegah karena diri. Ini semua besar karena ya. Tapi bagi penafsiran saya, itu tadi seperti Gideon itu, ya, dikurangi hanya tinggal 300. Nah, setelah saya teliti, ya, di pasal-pasal selanjutnya, ternyata yang 300 ini sama seperti Elia yang menghancurkan 450 Baal. Jadi 300 kali 450 itulah orang-orang Media yang menghancurkan perekonomian orang-orang suku Manase Israel pada saat itu. Ya, sangat ajaib, ya, luar biasa. Ternyata bukan dilawan pakai peperangan, tetapi dengan roh pujian dan penyembahan, ya. Pakai obor-obor, dia berteriak, ya, Roh Kudus membuat satu ada di front, ya. Jadi harus betul-betul, ya, kita mengerti, ya, akan kasih, ya. Mungkin waktu saya sudah habis, ya. Baik, ya, kita berdoa.